Jelajah terkini, ribuan orang hadiri pengajian akbar Gus Miftah peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Cilacap, program Sekda Indonesia Melaku-Melaku Bangun Desa. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun tingkat Kabupaten Cilacap, Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, ribuan masyarakat Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji buka pengajian Gus Miftah di Majenang hari Jumat 12 Agustus 2022 eksklusif Jurnal Media. Wa ashabihi wa mawalah wala khola wala quwata illa billah mabadah al mukarramun para ngalim, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Gus Miftah yang saya tadimi, saya hormati, saya banggakan, rekan-rekan Forkompimda, Wakil Bupati, dan Bapak Ibu Muslimin wal Muslimat yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahagia sekali hari ini, malam ini. Ini dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, menghadirkan Gus Miftah. Tepuk tangan. Perlu didatangkan lagi enggak? Perlu didatangkan lagi enggak? Amin. Saya lagi membayangkan, tadi sudah matur, kalau saja para pahlawan tidak gigih dalam mengusir penjajah, bangsa ini, kita ini tidak akan pernah menikmati betapa indahnya kemerdekaan ini. Atas etos Kiki tadi, Indonesia merdeka. Kita semua sekarang hanya untuk apa? Mengisi kemerdekaan, berjuang. Nah, di sini Kabupaten Cilacap dalam hal ini, yaitu dengan bangga bangun desa. Pertama adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Artinya bahwa tolabul ngilmi faridotun ngala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilalahdi. Harus sekolah. Penting. Untuk ini, ngisi pembangunan ini hanya satu, pengetahuan dan sehat. Ini penting. Maka bangga bangun desa itulah dalam pembangunan Cilacap. Selama dari tahun 2007 sampai tahun 2022 ini 15 tahun saya menjadi Khotimul Ummah, pelayan masyarakat. Telah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian membangun Cilacap ini. Yang Cilacap dulu dianggap tidak ada apa-apanya, menjadi harus ada apa-apanya. Semua harus sekolah dan sehat. Saya banyak kekurangannya. Saya mohon maaf karena 3 bulan lagi saya pensiun. 3 bulan lagi saya pensiun. Saya mohon maaf bila ada, saya bersama Wakil Bupati Saudara Samsul Aulia Rahman, ini masih kena kemarin COVID, banyak pembangunan yang tertunda. Tapi nanti setelah COVID selesai, pembangunan dilanjutkan. Siapapun nanti yang menjabat bupati selanjutnya harus melanjutkan bangga bangun desa. Setuju enggak? Bangga bangun desa, setuju enggak? Terima kasih. Tadi saya di guyonan sama Gus Miftah. Pak Bupati jadi bupati berapa tahun? Saya jadi wakil 2 tahun. Jadi PLT setahun. Jadi lagi bupati 2 tahun, ditambah 10 tahun. Besok pensiun. Terus bupati sudah apa usahanya? Saya toko elektronik, ada gas, ada lain-lain. Ditanya lagi, Pak Bupati istrinya berapa? 1. Tadi nanya ke saya. Kalau 1, Pak Bupati, istrinya Bupati kan solehah. Jadi baik, kalau bisa Pak Bupati tambah lagi.
Atau saya Wak. ngomong gitu loh. Tambah lagi kenapa? Jadi kalau istrinya yang soleha, kalau banyak itu besok ini. Tapi kalau istrinya satu, kenapa Pak Bupati nggak berani nikah lagi? Saya ngomong, saya takut istri masuk neraka. Harusnya takut bahasa Gusti Allah gitu. Jadi itulah. Jadi saya ngomong malah Gus, besok saya mau soan silaturahmi gede Gusti. Kalau saya nikah lagi biar istri tidak marah gimana? Ke tempat saya. Bojone nyong aja ngamuk. Dengan itu sekali lagi terima kasih. Saya nggak usah sambutan banyak-banyak biar ini nih. Saya pengen tiru Gusti selawatan saja. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun pecah kula husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Irfan. Salamullah ala yasin Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dia ngono ngaji ngarepe ki tumpake slonjorke ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sederek kita sedaya jalar setri anem lan uwong mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga golek sangu lunga. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan. Timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Ora gelem mesti dipaksa. Salatullah, tangan semuanya diangkat untuk Nabi ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena muling. Tumpakane
kereta Jawa roda papat rupa menungso roda papat. Yuk semuanya diangkat untuk kasih Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini pesannya. Coba ingat-ingat. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Iki. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, anak bojo ayo sing banter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Supaya anaknya mau mendoakan, anaknya tak doakan dulu. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Ayo sregep nderek pengajian. Semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mano alap-alap neng tengah sawah, Bupati Cilacap piyantune gagah. Ono gajah mangan kuaci, najan gagah bojone siji. Najan gagah bojone siji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kabupaten Cilacap Rawuan Gus Miftah kiai ning ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ora masalah, sing penting disayang jamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nasihati sing nom-nom, dirungokke kiye sing nom-nom, codot-codot rahimakumullah. Ipet-ipet gorengan kopi, kopi ini durung teko. Oh wes. Ipet-ipet gorengan kopi diseret tapi amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Milola seneng ayo ndang dirapi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Ini kayaknya kalau Pak Bupati nanti sambutannya di belakang nggak asik. Pak Bupati sekarang sambutan, saya tak ngopi. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Waktu dan tempat dipersilahkan. MC ini cangkemnya nganggur ya. Tangan ke Pak Bupati. Saya tadi kan bilang kenapa Pak Bupati nyanyi Husnul Khotimah sholawat. Saya bilang. Yang namanya syukuran itu bukan ketika terpilih menjadi pejabat.
Untuk apa setelah dilantik jadi pejabat, syukuran, tahu-tahu ditangkap KPK. Yang benar itu adalah setelah selesai menjabat paripurna, tidak ada masalah, membahagiakan rakyat, itu namanya husnul khotimah dari jabatan, betul? Nah, setelah itu baru syukuran. Lah saya tanya, Pak Bupati punya usaha apa? Saya punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Jadi saya punya gambaran. Jadi kalau besok Pak Bupati sudah pensiun, karena usahanya banyak, masih kuat nanggap saya. Kan begitu. Kalau enggak bahaya. Tapi tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah besok syukuran kesini lagi. Tapi hadroh nggak usah diajak. Tapi insya Allah saya besok masuk surga bersama anak-anak hadroh. Tapi yaitu ning surga aku kelon karo bidadari, kamu hadrowan tok kayak keteplak. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Pak Bupati ada ayat yang masyhur, ayat yang viral. Bunyinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu kita pahami adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Salah. Yang benar apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ibu Bupati jadi anggota DPR, jadi anggota DPR yang terbaik. Di sana mungkin ada Kajari, jadilah jaksa yang baik. Di sana ada hakim, jadilah hakim yang baik. Jadi polisi, jadi polisi yang baik. Bupati, bupati yang baik. Kiai, kiai yang baik. Itu namanya fastabiqul khairat. Maka walinya Allah itu bisa berangkat dengan basic yang berbeda-beda. Jadi bupati, bisa jadi walinya Allah. Selama apa? Selama amanah. Selama kebijakan dan keputusannya menguntungkan rakyat. Selama dia bertanggung jawab dengan jabatannya. DPR, jadi DPR terbaik. Saya kemarin pulang ngaji sama teman-teman DPR di Jakarta. Gara-gara Kiai Ma'ruf wakil presiden bilang, besok penghuni surga paling banyak dari Indonesia. Kenapa? Berdasarkan hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Penduduk di dunia yang mayoritas warganya muslim adalah Indonesia. Maka kata Kiai Ma'ruf, penghuni surga paling banyak adalah orang Indonesia. Teman saya anggota DPR tanya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga? Masuk surga, saya bilang. Begitu masuk surga, ternyata ada juga anggota DPR yang korupsi. Nah, Kiai Cilacap tanya sama malaikat, malaikat, itu ada DPR yang korupsi, kenapa kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Cilacap, Anda yang sabar. DPR koruptor itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Hati-hati yang korupsi, hati-hati. Masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, menjadi yang terbaik. Kalau kemudian sudah banyak orang baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan cuma satu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong. Makanya kemudian ada istilah sinergi, kolaborasi. Untuk apa? Untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Kiai kolaborasi dengan bupati. Karena sejarah membuktikan Pak Bupati, pemimpin besar selalu dikawal oleh kiai. Raden Patah Demak, kenapa bisa menjadi raja yang berhasil? Sultan yang top, karena dikawal Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajang. Joko Tingkir jadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kenapa Joko Tingkir bisa jadi raja? Karena manut dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Khalifah Harun ar-Rasyid, raja top. Kenapa dia berhasil menjadi raja? Karena dikawal oleh kiai namanya Abu Nawas. Artinya apa? Ini sinergi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Makanya kenapa harus ada kiai? Kiai itu tugasnya apa? Mu'alim, mudarris, mu'adib, murabbi. Fungsinya untuk apa? Disebutkan dalam kitab taklim. Al ilmu bila syekhin fasyekhu syaitan,
Ilmu tanpa guru setan. Salah milih guru mbahne setan. Makanya dulu saya menolak kalau orang belajar hanya mendengarkan radio tanpa tahu siapa yang berbicara. Karena bagi saya mohon maaf, radio kuwi ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ana wujude jenenge entut. Makanya dulu ada lagu, Bu. Sun sembore semiki masya taudan jero ati ana suarane ra ana wujude entut jenenge. Jadi kalau kita berguru hanya dengan suara nggak jelas orangnya berarti gurune entut. Kalau guru nentot mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Seharusnya itu kalau Gus Miftah pengajian di belakang ada hadro, ada band. Jadi nyanyinya enak. Kenapa ini nggak ada bandnya? Karena anggarannya pas-pasan. Ketua panitia besok dikasih band ini ya. Kan kalau hadro nggak bisa nyanyi dangdut karo inyong. Apalagi rupa-rupa rong amplopan ya. Wah. Masalah le, nanti di amplopi diterima ya, nggak di amplopi ketua panitia di WA. Piye gie karpe ini loh. Masaknya temen raine kayak koda infak. Wah. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah sinergi, kolaborasi, kerjasama tim. Makanya bangsa ini bisa besar kenapa? Karena funding fathers yang berbeda agama, yang berbeda suku. Tetapi mereka mampu bersatu untuk menjadikan bangsa ini merdeka. Maka saya bilang, Wali Songo itu terkenal alim Pak Bupati, masyhur, hebat. Tetapi setiap punya proyek mereka kerjakan bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka mengajarkan afdholul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan bersama-sama dan jamaah. Contoh, bangun Masjid Demak. Anda pernah ke Masjid Demak? Belum. Orang di duit. Siapa sih ngomong mau? Kacamata ireng gie. Oh, matanya kayak tukang las. Pada wae matane. Itu cangkemnya bosok temen. No, saya tidak akan buka kacamata. Kalau saya buka kacamata, janda pingsan tahu. Mereka penasaran Pak Bupati dengan mata saya. Jangan dong. Saya udah berdiri, minta kacamata dibuka. Nanti minta lagi, celananya buka. Nah, emangnya aku cowok apaan? Saya duduk, dilihat wajahnya. Saya berdiri, dilihat sarungnya. Bah, kan aku jadi nggak enak. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini bagaimana para orang-orang terdahulu mengajarkan kita semangat persatuan. Ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Coba Anda lihat. Masjid Demak itu sebenarnya proyeknya siapa? Itu merupakan kerja dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo masjid itu sendiri? Ternyata tidak. Beliau melihat Kanjeng Sunan Kalijogo pengen semua daerah yang ada di Indonesia memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap Masjid Demak. Maka Sunan Gunung Jati datang dari Cirebon, bawa kayu. Sunan Ampel datang dari Surabaya, bawa kayu. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Itu juga yang dicontoh oleh Presiden Jokowi ketika membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan. Apa perintah Presiden? Semua gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Semangat yang dibawa apa?
Menghargai kearifan lokal. Supaya orang Indonesia dari manapun daerahnya, apapun sukunya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Gobloknya orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Presidennya percaya klenik, percaya dukun. Dia bilang, kan Kalimantan tempat buangan setan, jin, demit, iblis. Akhirnya apa? Tangkap polisi, cangkem bosok. Kalau Gus Miftah beda, ditanya, Gus, apa pendapatnya tentang ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, bagus, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Semangat yang dibawa presiden itu adalah persatuan. Maka saya bilang Pak Bupati, sehebat-hebatnya Superman, kalah sama super team. Superman itu goblok. Buktinya apa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi apa? Nganggo sempak ning jaba. Yang paling goblok siapa? Kita. Kenapa? Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Untuk menjadikan bangsa Indonesia itu besar Bapak Ibu, itu dibutuhkan semangat kebersamaan, persatuan. Maka dikatakan al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Coba kita lihat, kenapa Indonesia menjadi negara yang persentase keberhasilan menangani COVID termasuk terbaik di dunia. Karena ada sinergi dari pemerintah, Polri, TNI, masyarakat. Masyarakatnya sadar, pemerintahnya berusaha ikhtiar untuk segera menormalkan kembali bangsa Indonesia dari COVID. Dan Anda tahu, Indonesia lebih hebat kemudian penanganan COVID dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena adanya semangat persatuan. Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat sadar, muncul COVID, pemerintah kasih BLT. Tapi lucunya di Cilacap, begitu ada BLT untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu Presiden, Pak Presiden, besok mau bikin BLT lagi untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Cilacap ngaku-ngaku gila? Tapi COVID di Indonesia keren ya. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya. Sudah tidak mematikan. Coba, muncul varian Alpha, langka masker. Muncul varian Delta, langka oksigen. Begitu muncul varian Omikron, langka minyak goreng. Hanya di Indonesia, COVID nguntal minyak goreng. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih sama Bapak Ibu. Karena kesadaran kita mau divaksin. Alhamdulillah Pak Bupati. Kita semuanya hari ini bisa pengajian normal, walaupun tetap kita harus berhati-hati. Saya selalu bilang, kematian itu urusannya Allah, tapi ikhtiar itu urusannya manusia. Banyak orang yang kemudian gak pakai masker sama sekali sehat, tapi mohon maaf kembali kepada takdir. Kematian urusan Allah, tapi ikhtiar adalah urusan manusia. Yang lucu tanggane inyong, awal-awal COVID, wedi banget kali COVID, pakai masker double 5. Kalau beli apa-apa dari luar dicuci, Pak. Beli apa-apa dicuci, beli obat dicuci. Yang saya bingung, beli dawet dicuci, keprimen ya. 3 bulan setelah COVID, saya ditelepon, mati. Apakah karena COVID? Tidak. Dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Nah, kebersamaan ini yang kemudian pengen saya sampaikan malam hari ini. Kenapa bangsa yang besar Indonesia dengan perbedaan suku, perbedaan agama, ras dan golongan, tetapi bisa menjadi bangsa yang besar dan akur? Ternyata ada sebabnya Bapak Ibu. Maka saya akan sampaikan ini.
supaya bangsa Indonesia ke depan insya Allah menjadi bangsa yang lebih besar. Amin. Bangsa yang lebih maju, amin. Saya dibilang begini Pak Bupati, Gus Miftah kan ngomong begitu karena Jokower banget pendukungnya Jokowi. Enggak. Saya punya prinsip wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya menjadi umat yang moderat. Artinya apa? Presiden, pemerintah benar kita dukung, salah kita kritisi dengan cara yang baik. Artinya apa? Posisi saya di tengah-tengah. Supaya apa? Pemerintah ini menjadi balance. Pak Bupati benar, kita dukung. Salah, keliru jalan, kita luruskan dengan cara yang baik. Persoalannya di Indonesia adalah orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun tidak akan kelihatan buruknya. Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun tidak kelihatan baiknya. Kita harus menjadi umat yang wasatiyah dong. Saya dekat dengan teman-teman TNI, saya Jumat kemarin khotbah di Mabes AD bersama Pak Kasat. Tapi saya bilang, kalau ada TNI yang keliru, boleh dong saya mengingatkan. Saya dekat dengan teman-teman polisi, Pak Kapolri teman saya. Tapi kalau salah, ya kita ingatkan, kita kritisi. Termasuk kejadian hari ini. Polisi harus terbuka. Supaya apa? Saya mikir, anggota polisi saja masih bisa ditekan, diancam-ancam, dibunuh. Apalagi rakyat. Makanya polisi harus terbuka. Tapi Anda yang tidak tahu, gak usah komentar. Cangkemmu meneng baik. Malah anak ngomong, polisi, nembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing mumet, ndase polisi. Kamu kalau nggak tahu persoalannya, diam saja. Tapi saya mencatat ya Pak Bupati, semua kasus di dunia itu rata-rata berangkatnya dari perempuan. Makanya, perempuan itu menakutkan, tapi saya cinta. Masa aku cinta laki-laki? Coba, Adam itu terusir dari surga gara-gara siapa? Hawa. Makanya kenapa ada hadis bunyinya asyad. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, Program Jaga Indonesia, Melaku-Melaku Bangun Desa. Sukses pengajian akbar tingkat Kabupaten Cilacap Gus Miftah di Majenang hari Jumat 12 Agustus 2022. Like, subscribe, share, dan komen.